Media sosial saat ini menjadi platform terbesar untuk penyebaran informasi. Namun di sisi lain, media sosial juga menjadi tempat berkembang pesatnya aktivitas buzzer dalam menyebarkan informasi tertentu. Nah, apa yang muncul di benak kalian jika kalian mendengar kata buzzer? Jika kalian berpikir buzzer adalah sekelompok orang sewaan yang menyebarkan informasi di sosial media, kalian benar. Lengkapnya, buzzer merupakan sekelompok orang yang dibayar atau relawan untuk menyebarkan informasi tertentu di media sosial dalam jumlah yang besar. Melalui media sosial, buzzer dengan mudah dapat mengakses dan menyebarkan informasi kepada khalayak yang sangat luas. Beberapa media sosial yang biasa digunakan oleh buzzer adalah Twitter, Facebook, hingga Instagram. Tapi, tahukah kalian, buzzer terdapat beberapa banyak jenis. Salah satunya yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu buzzer politik. Buzzer politik adalah sekelompok orang yang secara sistematis dan terorganisir melakukan aktivitas di media sosial untuk kepentingan politik tertentu. Biasanya, buzzer politik dikontrak oleh partai politik atau politisi tertentu untuk menyebarkan konten dan membentuk opini publik sehingga publik percaya terhadap partai atau politisi tertentu. Mereka menyebar informasi, melakukan serangan terhadap lawan politik, dan mempengaruhi cara pandang netizen sesuai kepentingan kliennya. Berdasarkan referensi dari sejumlah peneliti, sejarah kehadiran buzzer politik di Indonesia tidak lepas dari penggunaan buzzer di luar negeri. Para politisi mencontoh penggunaan buzzer oleh Barack Obama dan Donald Trump pada pemilihan presiden di Amerika Serikat. Setelah Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012 berakhir, penggunaan buzzer dalam kampanye politik berlanjut hingga Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 sampai sekarang menjelang pemilihan presiden 2024. Buzzer-buzzer tersebut biasanya aktif di sosial media Twitter. Tetapi selain itu juga mereka aktif di berbagai aplikasi seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Tentu di tahun politik yang sekarang panas ini, buzzer dapat kita temukan di mana-mana. Kita lihat buzzer yang ada di platform Twitter ini. Praktik buzzer politik sebetulnya melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan larangan menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan, serta menyebarkan kebencian atau hate speech mengatasnamakan SARA. Namun karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia, praktik buzzer politik masih marak hingga sekarang. Tentu hal tersebut sangat disayangkan, bukan? Maka dari itu, kita sebagai netizen harus pandai memilih dan memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Lalu, bagaimana cara pencegahan buzzer tersebut? Kominfo membagikan beberapa cara untuk mencegah adanya buzzer di media sosial, yaitu dengan memberlakukan regulasi yang tegas terhadap praktik buzzer. Pemerintah perlu menerbitkan aturan main daring yang melarang politisi dan parpol memanfaatkan jasa buzzer untuk kepentingan politik. Pelanggaran atas aturan ini harus dikenai sanksi tegas agar menimbulkan efek jera. Kemudian perlu adanya peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan literasi digital yang memadai, masyarakat diharapkan bisa lebih bijak dan kritis dalam menyaring informasi politik di media sosial. Mereka tidak mudah terprovokasi buzzer dan menyebarkan hoaks yang meresahkan. Dan hal terakhir yang bisa kita lakukan untuk mencegah terus bertambahnya buzzer di media sosial adalah mendorong platform media sosial untuk memberantas akun buzzer dan konten hoaks. Platform seperti Facebook dan Twitter perlu algoritma cerdas guna melacak dan menghapus konten politik yang disebarkan buzzer secara sistematis. Sudah tahu kan langkah-langkah menanggulangi wabahnya buzzer di media sosial? Dengan adanya langkah-langkah di atas, mari kita sama-sama berharap praktik buzzer politik yang meresahkan masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin di Indonesia. Tidak hanya peran warganet saja yang penting, namun pemerintah juga harus ikut andil dalam menanggulangi masalah ini. Untuk itu, mari kita gaungkan slogan Hentikan buzzer, mari jadi